Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di YouTube channel Kerinduanku Church. Bersama dengan saya Pastor Daud Suryawijaya, mengucap syukur saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami sungguh limpah dengan syukur atas apa yang telah Engkau perbuat di dalam hidup kami. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa di dalam hidup kami. Mungkin saat ini kami sedang dalam keadaan tidak baik, tapi kami mau percaya masalah kami lebih kecil daripada apapun juga yang bisa Tuhan Yesus perbuat di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus terlebih besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba merupakan isi hati Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan firman-Mu saat ini ya Bapa. Dan kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, pada hari ini saya akan membawakan judul tema tentang Learning to Trust God. Belajar untuk percaya pada Tuhan. Amsal 3 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya itu adalah proses Bapak Ibu Saudara. Sama-sama bilang sama saya, percaya itu proses. Amin. Seringkali kita berkata saya percaya pada Tuhan, tapi kenyataannya kita masih khawatir. Kenyataannya kita masih mencoba mengontrol keadaan sendiri dan sulit untuk berserah pada Tuhan. Percaya itu bukan hal instan. Kita belajar untuk bisa percaya dengan cara apa? Step by step, langkah demi langkah, hari demi hari, melalui apa? Pengalaman bersama dengan Tuhan. Melalui pengalaman bersama dengan Tuhan, itu kita mulai bisa percaya. Ada pengalaman yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Dari hal kecil, step by step kita lalui bersama Tuhan, maka lama-lama kita bisa tumbuh rasa percaya kita Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini saya akan memberikan 2 pelajaran dalam proses untuk bisa belajar percaya. Yang pertama, belajar percaya berarti berserah walaupun kita belum mengerti. Yesaya 55 ayat 8-9, demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku, ini kata Tuhan, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan seringkali membawa kita ke situasi yang tidak mungkin, tidak bisa kita pahami. Karena jalannya Tuhan itu tidak terselami Bapak Ibu Saudara. Disitulah iman mulai dibentuk. Seperti Abraham yang dipanggil pergi ke negeri yang belum dia kenal. Dia tetap taat karena dia percaya pada pribadi yang memanggilnya, bukan karena dia tahu semua detailnya. Dia percaya pada yang memanggil dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saat doa kita belum dijawab Tuhan, saat jalan tampak gelap, tetaplah percaya bahwa Tuhan bekerja. Bahkan ketika kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita, tetaplah belajar percaya. Karena bagi kita
orang-orang yang disayang Tuhan, anak-anak Allah, firman Tuhan yang berjanji bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Ketika kita sedang mengalami pencobaan, kita seringkali gak bisa melihat jalan keluarnya. Dan disitulah kita harus belajar untuk percaya sama Tuhan. Yang kita percaya, kita pegang janji Tuhan bahwa pencobaan boleh ada, tapi Tuhan pasti berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan pasti berikan kemenangan yang terbaik bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pelajaran dalam proses belajar untuk percaya yang kedua adalah belajar percaya berarti tetap setia walaupun belum melihat hasil. Ketika kita belajar percaya, tetaplah setia walau kita belum melihat hasilnya. Yohanes 20 ayat 29, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sekali lagi, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita hanya ingin percaya setelah ada buktinya yang bisa kita lihat atau kita rasakan. Tapi Tuhan ingin kita percaya sebelum mujizat datang. Maria, Marta, dan Lazarus belajar ini ketika Yesus datang terlambat. Namun akhirnya mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Bisa dibaca di dalam Yohanes 11. Ada sebuah kutipan mengatakan, faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Martin Luther King Jr. Artinya iman adalah mengambil langkah pertama bahkan ketika kamu belum melihat seluruh tangga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Kita harus belajar percaya walaupun kita belum melihat hasilnya. Seperti Maria, Marta, dan Lazarus belajar ini ketika Yesus datang terlambat. Harus tetap belajar percaya walaupun di depan kita itu belum nampak apa-apa. Masih terlihat gelap. Belajarlah percaya bukan karena keadaan mudah, tetapi karena Tuhanlah yang kita percaya itu setia pada kita. Percaya bukan hanya soal tentang firman, bukan tentang tahu firman, tapi menghidupi firman meski belum melihat hasilnya. 2 Korintus 5 ayat 7, karena hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari saat ini saya ajak kita semua untuk belajar percaya. Kita belajar percaya karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, janji-janjinya kepada kita. Kalau Tuhan memberikan janjinya, Tuhan pasti menepati. Yang percaya boleh katakan amin. Tuhan bukan seperti kita manusia yang tidak menepati janji, tapi Dialah Allah kita, Allah yang selalu menepati janjinya. Jadi gak perlu takut Allah gak menepati janji, tapi kita tetap percaya. Gak perlu takut, gak perlu curiga Tuhan gak menepati janji. Tapi tetap percaya Tuhan pasti menepati janji. Kalau kita tidak percaya sama Tuhan, maka kita juga tidak percaya Tuhan bisa menepati janji. Tapi kalau kita mau percaya, belajar percaya, maka berarti kita pun percaya Tuhan pasti menepati
janji-janjinya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau menerima janji Tuhan, maka belajarlah untuk percaya. Mari kita tutup kitab kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ku percaya janjimu ajaib. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Dengan imanmu katakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yang punya sorga, crazy in love with you. God bless you all.